Bingung buat soal matematika dan kuncinya? Bagi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SD dan juga SMP, saya yakin sekali dalam membuat soal itu kadang-kadang kita kewalahan ya. Karena membuat soal matematika itu tidak mudah, apalagi saat kita membuat kuncinya. Nah, di sini ada solusinya nih. Nah, Math Resource Studio. Dan ini merupakan versi yang ketujuh. Nah, di sini Bapak Ibu tidak akan kesulitan dalam membuat soal dan juga kuncinya. Nah, di sini kita akan melihat aplikasi ini akan membuat kepada kita soal dan juga kuncinya sehingga kita mudah untuk mengoreksinya. Math Resource Studio 7. Nah, inilah merupakan ikon dari aplikasi ini. Nah, kita buka dulu. Nah, begini ya tampilan awalnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di sini ada Advanced Number Operation. Nah, saat kita ketik di sini ada penjumlahan yang lebih tinggi ya. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini kita akan diperhadapkan dengan soal yang sudah ada nih. Find the sum. Berarti ini mencari jumlahnya. Nah, di sini terdapat kunci ya. Nah, sehingga kalau kita buat di sini kuncinya, di situ langsung ada kuncinya. Nah, di sini kan ada show key. Nah, di sini langsung ada. Jadi saat kita untuk mencari soal ini dalam kita juga mengoreksinya, bisa kita lihat jawabannya gitu. Nah, tetapi kan pada saat siswa di sini kan kita tidak membuat jawabannya ya. Nah, sehingga kita di sini bisa melihatnya. Nah, ini merupakan dalam membuat soal itu akan memudahkan kita. Nah, bagaimana dengan yang lainnya ya? Misalnya di sini ada pembagian. Nah, di sini nih. Misalnya ini kan di SD terutama yang seperti ini kan ada misalnya nih di kelas 4 ya, SD gitu. Nah, di sini langsung kita dapatkan jawabannya gitu. Nah, entah kelas berapa ya. Kebetulan saya tidak mengajar di SD. Kemudian di sini banyak lagi ya. Banyak lagi. Kemudian kita juga dapat melihat misalnya nih algebra. Kira-kira di sini apa ya? Di sini ya. Nah, di sini ada Y sama dengan 2 misalnya nih. Maka pada saat Y sama dengan 2, berarti ini Y dikurang 9 berapa gitu. Ya kan? Nah, kita di sini tentu bisa menentukan kuncinya ya dengan cepat. Nah, begitu. Kemudian di sini juga kita dapat di sini ya yang lain ya. Di sini pertidaksamaan ya, inequalities. Nah, di sini tentu kalau kita perhatikan di sini ini sepertinya pelajaran di SMA ya. Tapi kemungkinan di SMP juga sudah ada ya. Entah ada ya gitu. Nah, di sini sudah dengan mudah kita mengetahuinya ya. Nah, di sini juga ada permasalahan dengan ini. Memang sih di sini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu tapi memang di sini nggak bisa kita ubah dalam bahasa Indonesia, tapi ada beberapa hal yang dapat kita buat ya. Nah, ini di sini kita untuk mengetahui halamannya. Misalnya nih kita tidak menginginkan soal ini, ya kita delete saja gitu. Kita delete. Nah, di sini bisa kita delete ya. Nah, gitu. Kemudian kita perhatikan dengan soal yang lain juga. Misalnya ada basic number operation. Misalnya nih basic penjumlahan dasar gitu di sini ya. Di sini ada gitu. Kemudian kita juga banyak yang lainnya misalnya nih pembagian, perkalian ya kan. Di sini ada nih. Dan juga kalau kita masuk ke yang lain, di sini banyak nih. Ada consumer math, ada juga koordinat, dan juga ada pembagian. Maksudnya di sini pecahan ya. Ini pecahan. Misalnya ini perbandingan pecahan ya. Di sini kebetulan pecahan campuran seperti ini. Ini kalau kita bandingkan apa gitu? Apakah lebih besar, lebih kecil? Nah, di sini kalau kita tunjukkan kuncinya, maka di sini langsung mudah jawabannya. Ternyata ini lebih besar. Nah, di sini kan akan mempermudah guru untuk mengoreksi ya, karena tidak perlu lagi mencari jawabannya gitu. Nah, dan juga apalagi kita saat membuat soalnya, saya yakin lebih sulit untuk membuat soalnya dengan begitu cepat ya. Nah, di sini ada. Kemudian di sini juga ada dalam bentuk geometri ya. Geometri mencari sudut gitu. Kalau
klasifikasikan dan ukurlah sudut gitu ya. Nah ini nih, apakah ini bentuknya lancip gitu ya, apakah ini dia tumpul gitu ya. Nah di sini tuh. Kemudian di sini area luas ya. Dari luasnya misalnya gini nih, ada berapa nih gitu. Ada juga ada bentuk-bentuk lingkaran ya, pengukuran ini. Di sini ada ya pengukurannya dengan menggunakan, misalnya kita disuruh mengukur dan menggunakan penggaris ya. Ini berapa gitu. Nah di sini mudah ya. Mudah kita membuatnya ya. Ini misalnya nih, ukurlah ini rectangle ya. Ini berarti persegi panjang ya. Ini. Jadi di sini kita akan dimudahkan dalam membuat soal ya. Mulai dari ada juga di sini ada wrapping, gitu. Ada pengukuran. Misalnya nih ada 79 meter dibuat dalam berapa kaki gitu kan. Berapa kaki. Nah, di sini sebenarnya ada pengaturannya ya. Nah, gitu, di sini ada pengaturannya. Apakah kita menggunakan Amerika kilometer gitu. Nah, di sini ya. Di sini ada nih. Sehingga kita cukup mudah ya. Misalnya nih, di sini ada mengubah dari Fahrenheit ke Celsius misalnya nih. Di sini ada nih. Kemudian kita akan dibuat perpangkatan ya. Perpangkatan ini juga ada di kelas 4 ya, SD ya. 1 pangkat 2 berapa, 7 pangkat 2 berapa gitu. Nah di sini. Dan kemudian itu memang karena ada kuncinya ya, gitu. Karena ada kuncinya nih, yang enak ya. Gitu. Di sini ya. Kemudian di sini juga kita membuat numerasi ya. Numerasi. Di sini nih. 6 tambah 5 ditambah berapa supaya dengan 5 tambah 1 supaya sama antara yang sisi kiri dengan sisi yang kanan ya. Ini ya, ini bentuk asosiasi ya. Gitu, sisi kanan sisi kiri dengan adanya kurung ini ditambah berapa gitu. Nah di sini ini pedoman untuk membuat bentuk penjumlahan dengan asosiasi ya. Nah di sini juga ada yang lainnya ya. Jadi cukup mudah ya. Kemudian di sini ada faktor nih, faktor ya. Faktor dari 12 berapa saja, 5 berapa gitu. Ini juga ada nih, misalnya nih 12 berapa, 1, 2, 3, 4, 12 misalnya seperti itu ya. Sini dengan mudah ya kita membuat soalnya. 1, 2, 3, 4, 6, 12 gitu ya. Gitu nih. Sehingga kita dimudahkan ya. Kemudian ada juga yang lain nih. Ada bentuk puzzle. Sini mudah nih. Sini enak nih kalau kita kasih ke siswa nih ya. Nah, di sini jumlahnya berapa di sini. Kemudian saat di sini berapa. Sungguh aplikasi ini bagus banget ya. Kalau kita gunakan sebagai bantuan kita dalam membuat soal ya. Ada probabilitas gitu nih. Menggunakan spinner. Mantap juga nih ya. Kemudian pada saat kita masuk ke yang lain ya, misalnya kita masuk ke sini nih. Di sini bisa kita atur ya. Di sini ada exercise set. Di sini misalnya kan posisinya kan ini lurus gini ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi horizontal seperti itu. Di sini misalnya number of exercise 10. Nah, ini bisa kita ubah menjadi banyak ya, gitu. Jadi kita minta 10 saja gitu misalnya nih. Jadi bisa kita kurang-kurangi. Misalnya nih row-nya 25 bisa kita ubah supaya menjadi lebih tinggi gitu. Bisa. Gitu ya. Jadi dia lebih mudah. Kalau ini kan ada kuncinya di bawah ya. Jadi di sini nggak usah gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita dengan mudah membuatnya. Misalnya ini bagaimana nih? Bisa juga kita atur seperti ini ya. Jadi misalnya ditulis langsung di sini gitu. Jadi mudah kita mengaturnya di sini ya. Jadi seperti itu. Nah,
Sini judulnya bisa kita atur-atur ya. Nah, sini ada title, tunjukkankah, nah gitu ya. Itu nih. Ini sebenarnya kalau kita ganti ini, misalnya nih saya ganti ini menjadi yang lain nih, misalnya carilah jumlah gitu, carilah jumlah dari, nah, jadi langsung diganti di sini nih. Nah, jadi langsung muncul di sini ya, sininya muncul nih gitu. Nah, cuman ya kalau kita menggunakan seperti itu ya, jadi langsung kita bisa taruh di situ. Nah, dengan begini kan Bapak Ibu akan mudah ya. Nah, silakan Bapak Ibu eksplorasi media ini ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.